berhubungan dengan reaksi redoks di dalam sel. Ya. Ya. Jadi begini ya. Jadi sel kita itu banyak organel-organel di dalamnya. Oke. Seharusnya saya sudah punya slide ini, tapi mungkin ini untuk percepatan saja. Jadi organel yang ada yang paling berhubungan untuk energi itu adalah kita sebut mitokondria. Ya. Nah, jadi mitokondria itu adalah organel yang ada untuk membuat reaksi oksidasi reduksi di dalam sel kita, ya. Bayangkan itu satu sel baru dia melakukan itu. Sedangkan sel kita itu triliunan. Ada sel jantung, ada sel hati dan lain-lain. Ya. Jadi itu kita harus memberikan reaksi redoks itu sepenuhnya agar mereka bisa berkomunikasi sesamanya. Itu ya. Nah, kalau kita sudah berumur, setiap hari ini kita terpapar oleh apa yang kita sebut radikal bebas. Setiap hari. Walaupun kita ini hidup di dalam suatu ruangan yang steril ya, itu tetap ada radikal yang dibentuk di dalam reaksi oksidasi reduksi dalam tubuh. Tetap. Bayangkan dalam 1000 molekul DNA kita, itu satu basa DNA itu akan mengalami perubahan apa yang kita sebut mutasi, gene mutation. Jadi kita wajib ya mengatasi masalah redoks ini di seluruh kehidupan kita, di seumur kita. Semakin hari, lingkungan, pestisida, semua yang toksik, ya baik yang dihirup maupun yang dimakan lewat kulit dan sebagainya, obat-obatan, itu kita harus melakukan detox. Jadi kita butuh mitokondria kita untuk melakukan itu agar kita tetap sehat. Jadi pertanyaannya apakah bisa berkurang itu, saya kira selama masih hidup, kalau kita ingin sehat, tetap harus kita menjaga sel kita agar sel kita itu tetap seperti semula jadi, kata Sifu ya, semula jadi kalau bahasa Malaysianya tetap semula jadi. Jadi masalah umur itu no problem, asal kita keep sel kita itu seperti mesin ya, dia adalah mesin hidup di dalam tubuh kita. Coba ibaratkan dalam pabrik. Kalau pabrik sudah berkarat, sudah rusak ini dan itu, apa kita tidak akan melakukan perbaikan? Mobil aja contohnya, ya kan? Nah, jadi ini ibaratnya memang mesin hidup di dalam sel yang setiap hari harus kita perbaiki. Oleh karena itu memang kita harus membutuhkan reaksi redoks ini. Seperti itu ya. Jadi mekanismenya ini memang saya sudah ada itu, Pak Aladin sudah pakai itu slide saya tuh. Saya tentang mitokondria dan reaksi redoks. Nah, kalau kita sudah banyak-banyak terpapar ya, sudah usia lanjut terpapar, itu kita membutuhkan air redoks ini. Kenapa air? Ya, karena dia langsung masuk. Dia itu molekul oksigen. Ya, jadi dibutuhkan oleh mitokondria itu untuk melakukan reaksi oksidasi, melepaskan elektronnya, kemudian ada lagi yang menangkap elektron itu, terjadi sedemikian rupa di dalam mitokondria, sehingga terjadilah sinyal-sinyal itu. Seperti itu Sifu. Secara kemistrinya, secara biochemistry-nya memang seumur hidup kita wajib memberikan sel mitokondria kita itu seperti semula jadi. Jadi setiap hari itu tetap dia berfungsi seperti itu. Ya, mungkin ya. Dengan arti kata lain, kita kena teruskan penggunaan redox nih, Kabul? Ya, kalau kita ingin sehat, if we would like to keep our body healthy, ya, umur doesn't matter. Saya 68 sekarang, Sifu. Alhamdulillah. Setiap hari saya minum, saya pakai Renew. Sebelum pergi saya pakai Renew, kaki saya semua. Alhamdulillah, no problem. Seperti itu. Malah orang heran-heran. Kenapa yang umur berapa 50 saja sudah nggak bisa jalan, ya sudah nggak bisa baca. Alhamdulillah saya masih efektif sebagai profesor di Indonesia. Saya punya banyak grand research mengenai biologi molekular, ya mengenai sel redoks. Banyak saya mempunyai grand research untuk ini. Tapi I have one day saya ingin juga nanti menerangkan, ya bagaimana. Nanti di Pekanbaru saya akan terangkan
Mudah-mudahan Sifu bisa datang ya. Nah, jadi kita mulai dari sel, Sifu. Apa yang terjadi di dalam sel itu? Organ-organ yang banyak itu, ada yang namanya ribosom. Ribosom itu sebelahan dengan mitokondria. Itu dia bertetangga. Itu mereka juga harus ada saling sinyal. Karena di situ tempat dibuatnya antibodi, protein-protein antibodi di dalam ribosom. Seperti itu. Nah, mereka itu punya DNA semua, deoxynucleic acid. Nah, ini yang betul-betul molekular itu, jadi harus sampai ke DNA. Seperti itu. Ya, jadi secara umum kita katakan bahwa seumur hidup, karena mesin-mesin hidup kita harus berfungsi. Seperti itu. Itu secara umum, Sifu. Terima kasih Profesor Yoti atas pencerahan.